Dan konon sampai sekarang, jika hantu cantik itu masih diomongin atau dibicarakan, maka hantu cantik itu akan datang dengan menampakkan mukanya di depan muka kalian. Halo lurku semua, bertemu lagi dengan saya Mas Pur di channel Mas Pur. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan ulang tentang thread horor yang saya tulis di Twitter. Cerita tersebut yaitu Kuliah Kerja Mistis. Cerita ini diceritakan langsung oleh seseorang yang mengalami kejadian ini loh. Dan orang tersebut adalah sahabat dekat saya. Namun di dalam cerita, nama dan tempat saya samarkan. Jadi kronologi awal mula teman saya menceritakan ceritanya ini berawal dari ketika saya membuat IG story di akun IG pribadi saya. Kemudian teman saya membalas, tapi sebelumnya IG story tersebut berisikan tentang siapa yang punya cerita horor. Waktu itu teman saya langsung membalas dan dia mulai menceritakannya beberapa hari kemudian. Beberapa hari kemudian teman saya ini menceritakan semuanya ini dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Oke, kita langsung ke ceritanya saja lor. Cerita tersebut terjadi pada tahun 2012. Seseorang yang menceritakan ini saya samarkan namanya menjadi Dimas lor. Saat itu ia memiliki sahabat yang bernama Raka. Mereka saat itu satu desa di KKN tersebut. Mereka menjadi satu kelompok KKN pada saat KKN. Setelah itu Dimas dan Raka ini berkumpul dengan anggota kelompok KKN lainnya untuk menjadwalkan survei tempat KKN sebelum melakukan KKN. Akhirnya semua sepakat kalau weekend adalah waktu yang pas untuk melakukan survei di desa KKN tersebut. Dalam kelompok KKN ini, Dimas dan Raka mempunyai kenalan atau teman baru di kelompok KKN ini yang bernama Tifa dan Maya. Akhirnya mereka survei di lokasi desa KKN tersebut pada weekend lor. Sesampainya di lokasi KKN, mereka disambut oleh warga setempat dan memilihkan atau menyediakan tempat posko KKN untuk mereka tinggal lor. Saat itu mereka dipilihkan rumah yang sangat besar dengan lantai 3. Akhirnya mereka berpikir kalau mendapatkan rumah yang besar itu untuk posko, mereka akan kesulitan untuk membersihkan rumah tersebut. Akhirnya warga mencarikan lagi rumah lainnya yang lebih kecil untuk posko KKN-nya. Dan akhirnya menemukan rumah lagi namun masih berdempetan dengan rumah besar yang bertingkat 3 ini. Saat melihat-lihat rumah yang kedua ini, Maya kaget lantaran Raka menutup pintu dengan sangat kencang. Tapi Raka melihat wajah Maya ini seperti ada sesuatu yang ganjil. Akhirnya sore hari tiba dan akhirnya mereka pun kembali ke kota asal mereka. Dan akhirnya hari KKN pertama tiba. Dimas pada saat awal-awal KKN ini selalu pulang malam dikarenakan ia sering kumpul dengan warga setempat. Saat itu Dimas pulang tengah malam dan akhirnya ia tidur di ruang tamu. Saat ia di ruang tamu, ia merasakan ada sesuatu yang lewat di belakangnya. Namun Dimas berpikir mungkin Tifa sedang ke kamar mandi. Namun beberapa saat kemudian Dimas ini mendengar suara beras seperti dimainkan seperti ini. Dan suara itu mengganggu Dimas saat itu. Dimas mulai merasakan sesuatu yang janggal dan aneh saat itu. Kemudian Dimas memutuskan untuk segera tidur untuk melupakan hal-hal ganjil tersebut. Setelah itu keesokan harinya Dimas dan Raka menghadiri undangan RT RW setempat karena ada perkumpulan gitu loh. Sedangkan Tifa dan Maya menghadiri undangan dari ibu-ibu pengajian di desa tersebut. Saat sedang rapat RT RW, HP Dimas ini berbunyi terus-menerus dikarenakan ada telepon dari Maya. Karena mengganggu, akhirnya Dimas mengangkat telepon itu dan marah-marah ke Maya. Di dalam telepon tersebut, Maya meminta Dimas dan Raka untuk segera pulang ke posko KKN. Karena nada bicaranya yang mencurigakan, akhirnya Dimas dan Raka ini memutuskan untuk segera pulang ke posko KKN. Sesampainya di posko KKN, cewek-cewek semua sudah menangis saat itu. Dimas langsung masuk ke kamar dan melihat Tifa sedang dirasuki oleh setan. Lalu Dimas membaca-baca doa dan mengusap muka Tifa. Saat sedang diusap dari bawah sampai atas, tangan Dimas merasakan sangat berat dan akhirnya ia tidak kuat. Akhirnya ada salah satu warga yang datang dan mencoba untuk mengeluarkan hantu yang ada di tubuh Tifa. Dan saat dikeluarkan, hantu tersebut keluar dan bersembunyi di balik gorden. Namun setelah itu hantu tersebut hilang. Lalu kemudian Tifa diajak keluar ke teras depan rumah posko KKN mereka. Saat dibawa ke teras rumah,
Tifa ini kembali kesurupan. Warga yang mempunyai ilmu atau bisa mengobati orang kerasukan ini mencoba untuk mengobati Tifa. Namun hantu tersebut menjawab kalau ia tidak mau keluar. Setelah itu beberapa genteng di rumah tersebut pecah lur. Kemudian pingsanlah Tifa. Kemudian Dimas pun menelpon DPL KKN mereka yang dimana masih seumuran dengan Dimas. Dan perlu diketahui Dimas ini adalah mahasiswa yang sudah lama dan tidak lulus-lulus. Namun jawaban dari DPL ini menyuruh Dimas dan Raka selaku ia senior mencoba untuk tetap mengkondisikan KKN mereka. Akhirnya Dimas dan Raka pun memindahkan posko KKN ke rumah yang lebih aman. Nah, kebetulan ada rumah kosong yang bisa dijadikan posko KKN selanjutnya. Cewek-cewek saat itu semua menangis lur. Dimas dan Raka pun menanyakan ke Maya kenapa kejadian kerasukan ini bisa terjadi. Padahal seharusnya cewek-cewek ini semua menghadiri pengajian ibu-ibu di desa tersebut. Dan akhirnya Maya pun menceritakan kronologi kenapa terjadi kerasukan ini. Jadi saat itu pengajian ibu-ibu ini hanya sebentar lur. Lalu pulanglah cewek-cewek ini ke posko dan melanjutkan aktivitasnya dengan menonton film horor yang berjudul Keramat. Akhirnya pada malam itu semua anggota KKN memutuskan untuk tidur di posko KKN yang baru. Namun saat itu tidak ada yang bisa tidur. Sedangkan Tifa dibawa ke rumah lurah dikarenakan di rumah lurah tersebut lebih aman. Dan ternyata Maya ini adalah seorang yang indigo. Namun Maya ini cuma bisa melihat, tidak bisa menyembuhkan orang kerasukan. Maya mengaku ketika survei pertama kali, ia sudah melihat banyak sekali makhluk gaib di desa tersebut. Dan Maya mengatakan ketika survei sudah disambut oleh ratusan makhluk halus di desa tersebut. Dan pusat setannya itu ada di rumah yang tingkat 3. Padahal rumah tersebut menjadi pilihan pertama untuk dijadikan posko. Maya juga mengaku ketika ikut mengantarkan Tifa ke rumah babak lurah, ia melihat di belakang diikuti oleh ratusan makhluk halus. Dan saat di posko pertama terjadi kerasukan, rumah posko KKN yang pertama ini sudah dikelilingi oleh ratusan makhluk halus. Setan yang mengelilingi rumah posko KKN yang pertama ini berebut untuk masuk atau merasuki tubuh dari Tifa. Setelah Maya menceritakan semua, akhirnya teman-teman KKN ini, Dimas, Raka, Maya, memindahkan barang-barangnya ke posko yang baru. Namun warga memberitahukan kepada Maya, Dimas, dan Raka ini untuk tidak membawa barang-barang yang sudah disentuh oleh makhluk halus. Barang-barang tersebut seperti beras, korden, dan juga selimut ketika menutupi Tifa saat kerasukan. Namun dengan pindahnya posko KKN ini, masalah tentang hantu belum juga selesai. Akhirnya Tifa pun sudah terlihat lebih baik lagi dan bergabung dengan anggota KKN lainnya. Namun hanya selang beberapa saat saja, Tifa ini kembali pingsan dan kerasukan. Namun saat itu Dimas dan Raka sedang tidak ada di posko KKN. Kejadian kerasukan ini selalu terjadi ketika Raka Dimas tidak ada di posko KKN. Akhirnya Dimas dan Raka pun menuju ke posko KKN. Setelah itu Tifa didoakan bersama teman-temannya lur. Kejadian kerasukan ini terjadi seharian full. Setelah itu Tifa tersadar dengan keadaan yang lemas. Maya pun akhirnya memastikan Tifa ini sudah sadar apa tidak dengan cara menanyakan nama-nama teman KKN-nya. Tifa pun berhasil menjawab nama-nama dari teman KKN-nya kecuali Raka dan Dimas. Akhirnya Tifa pun makan dan akhirnya sholat berjamaah dengan Raka. Pas setelah sholat, Tifa kembali kerasukan, menangis dan teriak-teriak. Setelah itu didoakan lagi dan sembuh lur. Dan ternyata setelah ditelisik, ketika Tifa ini makan dan sholat, ternyata tubuhnya itu masih dirasuki oleh setan. Dan ternyata hantu yang merasuki Tifa saat itu adalah hantu penunggu di posko baru KKN mereka. Hantu ini menunggu di dekat kamar mandi dan berposisi duduk di atas pompa air. Perwujudan dari hantu ini sangat cantik lur, namun ketika marah, ia berubah menjadi menyeramkan. Alasan kenapa hantu cantik ini merasuki Tifa dikarenakan ia penasaran kenapa semua hantu di desa tersebut ingin merasuki Tifa. Akhirnya hantu ini penasaran dan merasuki tubuh Tifa. Setelah kejadian siang itu, semua berjalan dengan seperti biasa. Namun anggota KKN ini tidak berani mandi dikarenakan sudah tahu kalau di pompa air itu ada penunggunya. Selang beberapa waktu, Dimas dan Raka ini keluar dari posko KKN untuk mencari makan.
Saat ditinggal Raka dan Dimas, Tifa kembali kesurupan. Namun kejadian kesurupan ini sangat besar, Lur. Ada sekitar 20-an makhluk halus bergantian merasuki tubuh Tifa. Dan teman-teman KKN berusaha untuk memegangi Tifa dikarenakan saat itu Tifa kerasukan dan memberontak. Dimas dan Raka pun kembali ke posko untuk mencoba menenangkan Tifa. Dimas dan Raka mencoba untuk memegangi Tifa, namun Dimas dan Raka ini terpental. Saat itu kejadian mencekam, semua warga sekitar datang ke posko tersebut mencoba untuk mengobati Tifa. Namun semua tidak sanggup. Akhirnya Raka dan Dimas ini berinisiatif membaca Al-Quran di depan pintu dan belakang pintu rumah posko KKN. Namun saat membaca Al-Quran, Raka ini dilempar paku oleh penunggu di belakang rumah, yaitu hantu cantik penunggu pompa air. Sampai akhirnya Raka pun lari karena ketakutan. Hantu cantik itu marah dengan perubahan wujudnya yang awalnya cantik berubah menjadi menyeramkan. Ia marah dikarenakan banyak sekali hantu yang datang ke wilayahnya. Lalu terdengar suara genteng pecah dan semua hiasan dinding di rumah posko KKN itu jatuh. Setelah itu semua menjadi tenang dan hantu di tubuh Tifa sudah keluar. Malam itu juga semua berencana untuk tidur melingkari Tifa. Tujuannya agar Tifa ini terjaga dan tidak terasukan lagi. Pagi harinya Maya ini menelpon kakak laki-lakinya. Yang ternyata kakak laki-laki dari Maya ini memiliki kekuatan untuk mengobati atau mengatasi hal-hal gaib ini. Keesokan harinya, kakak Maya ini datang pada sore hari. Sesampainya di lokasi KKN, kakak Maya ini ingin bertemu dengan Tifa. Setelah itu, kakak Maya ini mengelilingi rumah posko KKN. Maya pun menceritakan semua kejadian ke kakaknya. Lalu Maya mendekati Raka dan menceritakan saat kakak Maya ini menuju ke lokasi KKN, semua hantu yang mengelilingi rumah KKN tersebut hilang. Beberapa saat kemudian kakak Maya ini berusaha untuk bernegosiasi dengan hantu yang merasuki tubuh Tifa. Namun hantu itu menjawab kalau ia tidak mau keluar dari tubuh Tifa. Kemudian kakak Maya ini berusaha untuk mengeluarkan hantu yang ada di tubuh Tifa. Namun sesadar-sadarnya Tifa, ternyata masih ada hantu yang ada di tubuhnya. Sore menjelang maghrib, akhirnya Tifa ini dibawa oleh kakak Maya ke kota asal. Tifa diantar juga oleh Dimas, Maya, dan Raka. Di dalam perjalanan, kakak Maya ini berada di depan, bertugas untuk membukakan jalan karena konon katanya saat mereka perjalanan menuju ke kota asal, di depan dihadang oleh ratusan makhluk halus. Sedangkan di belakang diikuti oleh setan-setan yang sangat banyak. Namun saat memasuki kota asal, setan-setan ini sudah tidak bisa mengikuti mereka. Sesampainya di kota asal atau di tempat tinggal, Tifa ini dibawa oleh kakak Maya guna untuk menetralisir tubuh Tifa. Sedangkan Dimas, Raka, dan Maya ini tidak langsung pulang ke desa KKN-nya. Ia masih tinggal 1 minggu di kota tersebut. Tujuannya untuk menenangkan diri lor setelah kejadian kerasukan yang sangat besar. Maya, Raka, Dimas ini selama di kota asal, ia sama sekali tidak merasakan hal-hal aneh. Setelah 1 minggu, Dimas, Raka, dan Maya ini kembali ke posko atau ke desa KKN mereka. Sedangkan Tifa masih diistirahatkan di rumahnya. Saat itu pas memasuki bulan Ramadan. Saat bulan Ramadan ini hampir tidak ada kejadian yang aneh lor. Mungkin karena bulan suci Ramadan. Di samping posko KKN ini ada semacam gudang kayu bakar. Di situ Maya melihat hantu seorang nenek-nenek sedang mencari atau menaruh kayu bakar di gudang tersebut. Dan ternyata selain hantu cantik yang ada di pompa air, nenek-nenek tersebut membantu ketika terjadi kerasukan yang besar lor. Setelah beberapa saat kemudian atau selang beberapa hari, akhirnya kelompok KKN dari Dimas, Raka, dan Maya ini melaksanakan atau melakukan kegiatan proker mereka. Proker yang mereka lakukan yaitu bazar. Saat itu bazar dilakukan di balai kelurahan. Dan tiba-tiba saat itu Maya pun lupa tidak memasang spanduk bazar. Lalu Maya ini menanyakan spanduk bazar itu kepada Raka. Raka menjawab coba dicari di gudang balai tersebut. Akhirnya Maya pun mencari spanduk itu di gudang balai tersebut. Saat memasuki gudang dan membuka pintu, Maya melihat keranda jenazah. Kemudian Raka melihat Maya ini kembali lagi ke depan balai dengan wajah yang pucat. Lalu Maya ini izin ke Raka dan Dimas untuk
istirahat ke posko KKN karena ia mengaku kurang enak badan. Setelah acara bazar selesai, Dimas dan Raka segera pulang ke posko untuk merawat Maya yang saat itu mengaku sakit. Mereka bertiga saat itu ngobrol bercandaan seakan-akan Maya ini sudah sehat. Kemudian ada seorang laki-laki dari kelompok KKN lain datang untuk menjenguk Maya. Tapi Maya saat itu malah berucap seperti orang tua yang sedang menasihati anaknya. Dimas dan Raka pun saat itu langsung kaget. Kemudian teman Maya ini pergi. Kemudian Dimas pun bertanya kepada Maya kenapa ia malah berucap seperti itu. Dan secara tiba-tiba, Maya ini jatuh pingsan. Dan beberapa saat ia sadar dan bertanya-tanya kenapa ia sudah ada di posko KKN. Padahal ia mengaku terakhir kali ia merasa ada di balai kelurahan. Dan saat itu ia sedang ada di gudang balai membuka pintu dan melihat keranda jenazah. Lalu kemudian Maya ini sudah tidak ingat apa-apa. Dan tiba-tiba ia sudah ada di kamar posko KKN. Dan ternyata setelah ditelisik, Raka dan Dimas ini merawat hantu yang merasuki Maya. Selang beberapa waktu, Dimas dan Maya ini mengerjakan proker yang ada di bukit dekat desa tersebut. Di atas bukit tersebut terdapat makam lur. Saat itu Maya memberitahukan kepada Dimas kalau di bukit tersebut atau di makam tersebut itu malah aman dibandingkan di desa mereka KKN. Karena di desa KKN mereka itu terdapat banyak sekali hantu, terutama di rumah yang tingkat 3. Namun kenapa desa itu terdapat banyak hantu, Maya pun masih belum tahu. Akhirnya proker selanjutnya dikerjakan oleh Dimas. Prokernya yaitu menempelkan nomor rumah. Saat itu Dimas mengajak Maya untuk menemaninya menempelkan nomor-nomor ke rumah-rumah warga lur. Dan akhirnya pemasangan nomor 1-12 sudah selesai, lanjut ke nomor 13. Secara kebetulan, nomor 13 ini jatuh atau harus ditempel ke rumah yang bertingkat 3, yang dimana di situ pusatnya setan. Saat Dimas mulai menempelkan nomor 13 ini ke kaca rumah besar ini, tiba-tiba Maya kaget. Karena Maya ini seperti melihat ada ibu-ibu yang mengintip di kaca jendela. Karena terburu-buru, akhirnya nomor yang ditempel ke kaca rumah besar tersebut miring. Akhirnya Dimas berusaha untuk merapikan lagi nomor tersebut, namun malah rusak. Maya menceritakan ke Dimas kalau semua hantu berkumpul di bawah memperhatikan Maya dan Dimas menempelkan nomor rumah. Akhirnya Dimas dan Maya ini meninggalkan rumah besar itu tanpa tertempel nomor. Kemudian setelah hampir selesai KKN, Tifa ini kembali bergabung dengan kelompok KKN ini. Saat itu Tifa diantar oleh kakak Maya. Kondisi Tifa sudah terlihat lebih baik dibandingkan saat terjadi kerasukan itu. Kemudian Dimas dan Raka melanjutkan proker terakhir mereka, yaitu mengecat gapura di desa KKN mereka. Saat sedang melakukan proker, tiba-tiba handphone dari Raka berbunyi. Dan ternyata Maya menelpon Raka meminta Dimas dan Raka untuk segera pulang ke posko KKN. Akhirnya Dimas dan Raka meninggalkan proker mereka untuk segera pulang ke posko KKN. Sesampainya di posko KKN, ternyata Tifa kembali kerasukan. Tifa saat itu hanya tersenyum malu ketika melihat Raka datang. Lalu Tifa menyentuh Raka, namun Tifa sendiri yang kesakitan. Dalam kondisi kerasukan ini, Tifa selalu melihat Raka dengan wajah yang kagum. Kemudian Maya yang dimana adalah seorang indigo menceritakan bahwa tubuh dari Raka ini dikelilingi air terjun yang mengalir dari kepala sampai ke kaki. Ketika Raka diganggu oleh makhluk halus, maka air terjun itu turun untuk melindungi Raka. Konon katanya semua itu diberikan dari kakek Raka. Sedangkan Dimas sendiri pun juga memiliki seperti Raka. Namun bedanya Dimas dengan Raka yaitu kalau Raka hanya bisa melindungi dirinya sendiri, sedangkan Dimas menyerang makhluk halus yang mencoba mengganggu Dimas. Itulah alasan kenapa Tifa kerasukan setiap kali Raka dan Dimas ini tidak ada di posko KKN. Dan saat kejadian Tifa kerasukan dan Maya bertanya nama-nama teman-teman KKN dari Tifa, ia tidak menyebutkan nama Raka dan Dimas. Dan di hari itu, hantu yang merasuki tubuh Tifa ini keluar dengan sendirinya, dan hari-hari selanjutnya berjalan dengan normal. Beberapa hari kemudian, datanglah DPL dari kampus mereka untuk sidak penilaian KKN. DPL tersebut dari Fakultas Ilmu Agama Islam.
DPL tersebut pun sempat menanyakan tentang kejadian kerasukan yang sempat membuat geger di KKN tersebut. Kemudian DPL tersebut ingin melihat Tifa yang dimana ia menjadi incaran makhluk halus. Setelah bertemu dengan Tifa, DPL ini pun memaklumi kalau Tifa selalu menjadi incaran makhluk halus. Saat melihat-lihat Tifa, DPL tersebut pun sambil menunjuk beberapa titik di tubuh Tifa. Kemudian Maya pun menemukan sebuah jawaban kenapa Tifa ini selalu dirasuki oleh makhluk halus. Dan ternyata Tifa ini mengamalkan doa-doa untuk membuka aura bertujuan supaya cowok-cowok di KKN tersebut tertarik dengan Tifa. Terbukti saat kerasukan, hantu yang merasuki Tifa ini hafal betul dengan nama-nama cowok yang ada di KKN tersebut. Itulah alasan kenapa Tifa ini menjadi incaran makhluk halus. Namun itu semua hanya dugaan dari Maya, yang dimana ia adalah seorang indigo. Dan akhirnya hari KKN terakhir pun tiba. Semua anggota KKN pun bergegas untuk segera meninggalkan desa tersebut yang sudah membuat mereka lelah. Semua berpamitan dengan warga-warga sekitar. Tiba-tiba ada satu warga yang menceritakan alasan kenapa terjadi kerasukan. Dan ternyata di desa tersebut adalah tempat pembuangan jin atau setan pesugihan dan setan-setan lainnya lor. Dan semua setan-setan buangan ini berkumpul menjadi satu di rumah yang tingkat 3. Jadi di desa KKN tersebut terdapat berbagai macam hantu lor. Kemudian warga pun menceritakan juga tentang hantu cantik penunggu pompa air di posko KKN yang kedua. Hantu cantik tersebut adalah korban bunuh diri di rumah itu. Dan akhirnya Dimas, Raka, Maya, dan Tifa ini kembali ke rumahnya masing-masing. Terdengar info dari kampus mereka, ternyata desa tersebut sudah di blacklist agar tidak dijadikan tempat KKN lagi. Beberapa bulan kemudian Dimas, Raka, Maya ini mengunjungi kembali desa tersebut. Saat mereka tiba di desa tersebut, mereka sudah disambut oleh setan-setan yang ada di desa tersebut. Dimas, Raka, dan Maya ini mengunjungi rumah-rumah warga untuk bersilaturahmi. Ketika sedang duduk dan mengobrol dengan warga, banyak hantu yang ikut duduk atau nimbrung saat Maya, Raka, dan Dimas ini ngobrol dengan warga. Ada yang duduk di sebelahnya, ada yang duduk di bawah, ada yang berdiri, pokoknya semua nimbrung jadi satu di situ. Dan hantu-hantu tersebut masih mengenali Raka, Dimas, dan Maya. Kemudian Maya, Dimas, Raka ini mengunjungi posko KKN yang kedua. Saat mereka datang ke posko KKN tersebut, hantu cantik yang biasanya duduk di atas pompa air, tiba-tiba ia berdiri dan menyambut kedatangan Dimas, Maya, dan Raka ini dengan tersenyum. Nenek-nenek goib pencari kayu bakar di sebelah posko KKN mereka pun juga ikut menyambut dengan tersenyum. Dan kemudian Raka, Maya, dan Dimas pun berpamitan dengan warga sekitar untuk pulang. Selang beberapa tahun kemudian terdengar informasi kalau desa KKN tersebut sudah dijadikan KKN lagi. Namun terjadi kesurupan massal. Dan konon sampai sekarang, jika hantu cantik itu masih diomongin atau dibicarakan, maka hantu cantik itu akan datang dengan menampakkan mukanya di depan muka kalian. Nah, cukup sekian cerita singkat tentang thread yang saya tulis di Twitter lor. Oke, pesan dari video atau dari cerita ini yaitu jagalah sikap kalian ketika kalian ada di desa atau di tempat orang lor. Jangan mencoba mengusik sesuatu yang tidak terlihat ataupun terlihat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga menghibur kalian semua. Tunggu video-video selanjutnya lor. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam selurku.